lu ngundang satu band, kan lu pasti pengen ngasih kualitas yang terbaik lah buat Harusnya, itu kan. harusnya Karena dong. emang lu ngundang itu untuk masa di tempat lu karena banyak audiens yang pengen band itu tampil di situ. Gua agak peka sama itu, maksudnya sound system tuh harus bener-bener bagus. Balik lagi di Musik TV dan kita masih di Ngusik ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gue tentunya, dan gue balik lagi sekarang di konten ini bareng sobat lama gue. Sebutin nama lu, bro. Halo, nama gua Alvin Arkadika Putra, a.k.a. Mas K atau Keo. Oke, gimana kabar Mas? Baik dong. Gue sebenarnya udah menantikan dia di sini, dan size banget nih Mas K, udah lu mampir di Terima sini kasih, gitu kan. Leo. Iya. Ini sobat lama gue nih guys, jadi Gila lama banget. Kacau. ketemu men, tiba-tiba Berapa tahun? Iya, berapa tahun ya? Kita temenan udah lebih dari 5 tahun lebih. Zaman rambut lu masih panjang banget. Panjang banget. Iya, tiba-tiba pendek, gimbal, pendek, jadi gini lagi. Pokoknya gue pengen kontrol lagi sih nih. Oke, bagus. Harus temenin gue. Iya. Masalahnya musik harus. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, Mas K ini adalah gitarisnya dari Additional. Dio. Oh, additional. Additional dari Mas Dio. Oh ya Mas Dio, semoga Mas Dio next bisa mampir kita ngomongin sih. Mas Dionya sibuk soalnya gitu kan. Bener, Siapa tahu dia bisa gitu. Amin. Soalnya gini, Mas K, Yap. pertanyaan gue sesimpel ini. Lu kenapa memilih jalur jadi musician reggae? Kenapa gue milih reggae music? Karena dari kulturnya sendiri, reggae musik itu ada tentang pembelajaran tentang musik perdamaian ya. Gue suka yang peace out gitu kan. Jadi gue lebih kayak memilih jalur perdamaian, lebih berdamai aja sih gue. Dan gue nyaman di reggae music. Dan gue terbentur sama lingkungan gue yang emang teman-teman lingkungan gue di Tangerang Kota Bumi itu teman-teman reggae kan. Banyak. Kan CJDW, Warning. Oh iya. Banyak lah, Phil Hike segala macam. Feel high kayak Teman-teman di Tangerang kayak gitu. Jadi gue kayak grow up di musik reggae itu karena gue suka perdamaian. Gue malas. Soalnya gini sih, jujur aja ya. Gue tuh sebenarnya dari dulu pengen belajar namanya music reggae, tapi feeling gue sebagai drummer tuh nggak nyentuh. Nggak tahu ya Mas. Mungkin karena memang gue basically gue itu punk. Nah, Tapi gue kan all genre gue suka gitu kan. gue juga suka semua. Iya, gue tau dia banget, dia suka di luar musik itu. Tapi gue bilang di saat gue dulu pernah mau progress, gue nyoba gitu kan. Dulu gue juga pernah private drum, gue akuin sama orang. Tapi begitu feel in-nya dimasukin reggae, gue maus. Tapi emang gue akuin, enggak, jujur, reggae bagi gue susah. Sama Lina, lo nggak feel in? iya. Soalnya kalau berbicara drum itu reggae itu tuh kalau lu, maaf ya, tapi ini sudut pandang gue. Iya. Lu drummer, kalau lu belum nyentuh musik, nyobain drum reggae, lu belum pure jadi drummer. Gitu. Karena di situ. Emang. Ada jazz, Ya, ada R&B, ada semuanya. betul. Soal rasa itu kan, ya kan. Iya, rasa. Nah akhirnya lu coba untuk dalamin itu, berarti lu udah bener-bener wah pure. Tapi nggak masalah juga, lu nggak main musik reggae nggak masalah gitu. Yang penting lu mencintai apa yang lu lakukan. Gue pengen, iya bener nih, ini positif ya. Ini bener, memang pengen nyoba gitu Mas. Maksud gue kayak kok sesusah ini. Kadang-kadang orang kayak menyepelein gitu. Ini beberapa teman gue juga bilang kayaknya biasa aja, lu mainin gitarnya aja nggak seenak yang Iya, rasanya ya. posisi yang dimainin gitu. Maksud gue itu beda banget gitu. Terus dari segi panggungan nih Mas K, kan Mas K, aduh panggungannya udah jauh-jauh nih, beda sama saya ibaratnya. Alhamdulillah ya gitu. Pengalaman terburuk lu apa saat di atas panggung di luar kota itu Mas? Pengalaman buruk gua sebenarnya ini berbicara tentang ini sih. Yo. Bukan berbicara tentang tapi berbicara, iya hampir mirip seperti itu. Oke, lanjut. Tapi kayak
lu misalnya lu IO, lu ngundang satu band, kan lu pasti pengen ngasih kualitas yang terbaik lah buat scene itu kan. Harusnya karena dong. emang lu ngundang itu untuk masa di tempat lu karena banyak audiens yang pengen band itu tampil di situ. Tapi kurang prepare untuk masalah sound system itu sih. Gua agak peka sama itu, maksudnya sound system tuh harus bener-bener bagus gitu. Jadi band itu tuh bisa ngasih musik yang enak dan keluar dengan sound yang enak gitu. Benernya. Dan penonton nikmatin juga ya Iya, itu. kalau Sound system. Soundnya kurang juga jadinya kita main juga kayak kurang semangat ya. Maksudnya kayak tiba-tiba monitor mati, tetap gitu. Monitor mati kacau sih. Kadang-kadang pun udah cek sound, cek line segala macam masih hari H itu udah main tuh kayak kurang nih gimana. Asal lagi dipikirin tentang itu sih. Iya. Conditionalnya seperti Kadang-kadang itu mereka sih. nggak mikirin gitu, sebab itu. kita yang di atas panggungnya ini kita ribet. Sebenernya nggak, kita diribetin masalah sesepele itu. Betul banget. Lebih ke teknis berarti. Teknis bener banget. Teknis, ya. Iya sih, gue ngalamin itu banget. Kan? Makanya di saat kadang-kadang zaman dulu saya masih berkecimpung di musik, kan sekarang udah enggak saya. Jadi kayak saya sekarang Lagi apa? saya tapi ajarin ya. Bener. Kayak misalnya teknis di atas panggung kok begini banget, mau nggak mau kita udah terjun, kita harus perform. Tapi kadang-kadang alat yang kita pakai tuh nggak support. Gue lebih males lagi kalau alat yang udah gue bawa tuh nggak support. Iya. Jadi Iya kan? kayak gimana sih? Gitu. Orang udah prepare punya Iya, sampai kalau bisa di drumming tuh gue harus bawa trigger segala macam, tapi ternyata nggak support sama misalnya soundnya mereka. Dah kok gue buat apa bawa? Iya, jadi kayak nggak kepake dong. pakai jadi kayak mubazir lah gitu. Saya capek mainnya, gimana tuh? Iya. Nggak nyaman kita. Nah ini gue berbicara bukan tentang IO besar atau IO siapa, pokoknya semua orang yang terlibat dalam event gitu emang harusnya seperti itu sih, harus ngasih sesuatu yang baik. Tapi itu cuma sedikit menurut gue, sedikit dari yang lu tanyain tadi, cuma sedikit. Beberapa dulu dan sekarang alhamdulillah makin kesini, kok makin kesono ya. Makin kesini makin makin keren gitu. Makin keren itu ya. Jadi gue kayak udah ternyata ini asik banget itu, sekarang udah mulai asik sih. Bener. Dan buat IO yang mungkin pengen bikin event atau segala macam mungkin lebih itu sih di prepare. Lebih di-prepare ya. Oh iya, menghargai si pemain bandnya juga, si bandnya. Wah, itu parah sih. kan? Wah, itu bener sih Mas. Enggak, itu parah sih. Maksudnya walaupun bukan gue star aja, semua mau lokal, mau indie emang harus benar. Tapi ya si band lokalnya atau band-band yang biasa juga itu emang dia juga harus mengerti dan dia harus toleransi sama pokoknya dia ngeband main di atas panggungnya, dia harus makasih sama soundman gitu. Seenggaknya ada kontribusi dan terus ada kayak saling gimana ya, menghargai lah di atas panggung. Mintanya juga pelan-pelan, jangan sound gue nih monitor kurang gede, jangan kayak gitu. Denger gua kalau gak denger gua. Tapi ini lucu. Kenapa tuh? Kick lagi cek sound. Oke, iya. Kicknya naikin dong, kick. Coba terus kata soundman-nya. Apa? Coba kicknya tes, terus di mic kick. Ada ya kayak gitu. Lawak sih. Harusnya kan dek. Iya. Dia ke mic. Iya. Kreatif berarti itu Mas. Iya. Gitu sih. Iya, udah Harus saling menghargai lah semuanya. Bener. Dari segala aspek, terus dari segala ranah, dari pemain bandnya, berarti ke soundman-nya, ke itunya semuanya lah, yang pegang mixer ya kan. Tapi Mas, kalau misalnya lu lagi show mungkin di luar kota gitu, kadang-kadang gini ya, gue itu pengalaman gue ya, jamuannya nggak sesuai nih. Contohnya, dia menjanjikan misalnya Riders. Oh iya, penginapannya bla 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 bla. Begitu nyampe TKP, wow. Iya, Kan jadinya kayak gitu Mas ya. Pernah. Udah Mas ya. Iya, gimana? Jadi gini sih sebenarnya itu miskomunikasi. Oh iya. Jadi sebelum si pihak IO-nya atau penyelenggara musik itu ngundang kita udah nyiapin tuh riders. Nih pelajarin dulu. Betul, iya. Ini pelajarin ridersnya. Dari dia pelajarin, kalau dia oke fix ya udah. Nanti dia bisa ngasih apa yang kita pengenin di riders itu kan, berarti gitu kan. Jadi belajar kayak lebih kayak oh yaudah gue pelajarin dulu nih, pamnya gue IO-nya. Oh band ini kayak gini kayaknya bisa deh nih gue selesain ini nih gitu. Akhirnya udah diundang dengan DP main gitu kan. Sesuai. Nah biasanya kalau ada yang dipelajarin terus nggak sesuai, dia juga bisa nolak. Maksudnya wah kayaknya gue nggak bisa, terus dinego gitu kan. Itu iya Pak. Itu sebenarnya kan itu kan udah emang spek emang itu. Iya, kadang-kadang mereka sering nego tuh gimana? Ada price harganya segini. Masih. Ya kalau nego mungkin untuk harga yang
masih masuk di akal, it's okay, nggak apa-apa kayak gitu kan. Tapi kalau ada yang Pukul jauh. di akal pukul jauh, ya mending ya udah mas, maaf emang kita belum jodoh. Iya. Belum jodoh. Wah, sama apa ini keren ya guys ya. Gitu. Bener juga sih gue kalau Next time berarti paling gini, ya udah mungkin tahun depan kak, gitu kan. Oh ya udah tahun depan. oh tahun depan sih udah gak jadi IO-nya ini gimana tuh mas gitu. Tahun depan saya udah jadi pemain band. Saya nggak sendiri. Tahun depan saya konten. Itu saya. Keren. Iya, terus balik lagi nih Mas Ki. Yup. Masalah gear atau alat kayak gue bahas sedikit boleh dong. Boleh banget. Gitu. Kalau misalnya kan setup gear tuh kadang-kadang lu lebih nyaman lu sendiri apa pakai kru nih? Tergantung. Oke. Tapi bawa nggak sih kalau bisa tur kayak gitu? Pasti bawa. Iya bawa. Biasa berbicara tentang gear atau soundbox. Betul. Oke. Dan gue pakai soundbox yang emang itu yang pengen seperlunya gue, maksudnya emang itu soundbox isinya tuh aneh-aneh ya? nggak aneh-aneh, Nggak pakai juga. Iya, sesuai kebutuhan jadinya. Benar. Kayak delay, reverb gitu, terus ada kompresor gitu kan, terus ada equalizer. Oh pasti harus. Kalau gitar tuh harus ada wah gitu kan. Wah. Gitu kan. Nah, itu. Popang juga harus ada. Oke lanjut. Dan itu gampang sih. Kalau misalnya emang gue setup udah selesai, paling setupnya dari gue sendiri semuanya ya, kayak volumenya segini, treble segini, bass segini. jadi- Paling kalau udah gue ngeliat bukan kru sih, tim gue kru terlalu gimana gitu. Tim Oke tim. tim yang nyiapin udah gitu, mereka udah paham kayaknya, tinggal colok dadat jacknya pakai yang ini 2 jack, yang ini ke ampli, yang ini ke Ini juga lu udah ada daftar itu jadi udah sekian. udah gue presetnya, udah gue catat semuanya udah. Iya, terkadang kayak gitu sih mas. Kalau gue dulu zaman gue ya, zaman gue itu kalau gue bawa kru tuh krunya hampir gak guna ya. Biasanya timnya tuh harus yang lebih jago. Justru mas, gue kadang-kadang begini kata gue gini, wah ini misalnya kayak trigger udah dipasang gini, udah bang, kagak nyala nih, gue bilang, atau gue sendiri aja yang masang, orang jago. Nggak, orang jago, dia belum pelajari. Berarti itu caranya adalah kita mengedukasi dia, kasih tahu caranya ini gini jadi biar dia lebih paham. Soalnya kalau awal-awal masih gitu, kayak dia masih kaku dan gak enak kan sama kita, takutnya banyak tiba-tiba dia bingung. Harusnya kita jelasin. Bener-bener. Harus kita jelasin dulu. Ini kayak gini nih teknisnya, seperti ini. Jadi dia ngerti kayak gitu kan. Tapi emang agak ribet. Iya emang. Sebenarnya, aduh gimana ya? Itu udah sebagian porsi dari masing-masing pekerjaan. Pekerjaannya si timnya itu atau si kru timnya itu emang dia menyiapkan gitu. Dan kita main ya kan, penyanyi ya main gendang ya nyanyi semuanya. Tapi Mas Dio pernah main gendang gitu? Enggak, pernah. Bener dia. BJB bisa dia. Bisa Mas, dia bisa main sih. Ada juga ya. Semua bisa kayak BJB. Cuma Iya, gua pernah nyobain, gua sakit mas. iya sakit. Iya, emang harus kayak gitu. Oh lu Sakit. nggak pakai ini emang? Nggak pakai tangan orang? Kalau itu masuk mas ya. Kayak gitu. Iya. Emang sakit mas? Makanya ada pemain JP kalau lihat tangannya pasti gede-gede, terus ini gede kayak, ya maaf ya, kayak ada kapalan gitu. Karena dia udah biasa. Tapi kalau udah yang benar-benar pro banget mungkin ya, dia udah biasa karena dia bisa karena terbiasa. Oke, saya putuskan saya tidak main itu. Saya takut gede-gede ya. Lu mending pakai ketika ada. Iya. Kan dulu. Bener. Kan setahu gua lu lagi ngejalanin bisnis nih gitu. Kira-kira yang lagi bener-bener bisnis lu jalanin apa selain recording yang udah lu jalanin? Recording paling home recording ya buat teman-teman dekat, belum buka secara umum. Berarti kalau nggak deket nggak bisa. Lu bisa. Oh.